Sudah dibuka bukunya sayang? Baik, terima kasih. Karena waktu kita sudah terpotong banyak, Miss langsung aja ya. Oke, kita tadi sudah berdoa dan sudah dengar lagu. Sekarang kita langsung aja ya sayangnya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas yang namanya bersatu dalam keberagaman kegemaran. Nah, kalau dikatakan kegemaran berarti sesuatu yang sangat kita sukai, yang kita gemar dan kita jadikan sebagai hobi ya. Jadi banyak hobi-hobi, setiap individu itu pasti berbeda. Dan pasti banyak, setiap anak itu berbeda kegemarannya. Ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menari, ada yang suka baca buku, ataupun ada yang suka bobo. Ada yang suka bobo aja. Ada ya, si Felicia suka bobo aja dia. Oke, sama, Missnya juga, Melisa juga. Oke, nggak apa-apa tidur-tiduran, tapi jangan lupa kita harus belajar juga ya kan? Oke, nah sebelum itu ambil alat tulisnya. Kita bahas dulu di halaman 97 ya. Ambil alat tulisnya, boleh pensil ya. Pakai pensil ya sayangnya. Adek suka bobo, iya. Berarti adeknya itu mau bertumbuh dan berkembang, makanya suka bobo ya. Oke, kita jawab satu persatu. Di halaman 97. Kegiatan 4.4. Jadi anak-anaknya nanti kasih checklist di kolom yang warna biru. Oke, kita baca satu persatu ya. Silakan Elston yang baca nomor 1. Ya, Miss. Ya. Anak-anak pada gambar menyukai kesenian tradisional, Miss. Oke, nah sebelum kita bahas, dikatakan di situ menghargai keberagaman kegemaran di sekolah. Amati pada gambar di bawah itu ya. Jadi kamu kasih checklist untuk sikap yang benar. Tuliskan juga alasanmu memilih itu ya. Oke, tadi sudah dibaca sama si Elston. Anak-anak pada gambar di atas menyukai kesenian tradisional ya. Good job. Oke, nomor 2, silakan si Arleta. Oke, nggak bisa didengar Arletanya atau gimana? Bisa buka video audionya. Silakan jawab nomor 2. Yes, Miss. Oke. Silakan. Halaman berapa, Miss? Saya baru masuk. Hah? Dari tadi lo udah masuk Arleta, halaman 97. Anak-anak pada gambar melakukan pentas dengan gembira, Miss. Oke, jawabannya gembira. Good. Next, si Felicia Tarigan. Apa, Miss? Oke, silakan. Number 3. Oke, tidak fokus ya. Kita ganti Jocelyn Otilia. Semua fokus dulu, jangan lakukan yang lain. Silakan Jocelyn. Jika diminta ikut pentasan, aku akan menerima dengan senang hati. Oke, berikan alasannya. Kenapa Jocelyn mau menerima dengan senang hati? Karena kita tidak boleh menolak permintaan orang yang baik. Oke, terima kasih Jocelyn. Ada yang lagi yang mau menambahkan di situ? Ada lagi yang mau menambahkan? Coba si Ganesha. Coba Ganesha. Berikan alasan. Ganesha, silakan buka audionya. Bingung dia. Oke. Gak boleh bingung-bingung ya.
Coba si Febri, Febi, ini namanya Unedo ya, Miss ganti dulu ya. Coba si Febi yang jawab. Orang tua kita di sekolah, Miss. Oke, baik ya. Coba anak-anaknya tambahkan di situ. Jika kita diminta ikut pementasan, saya akan menerima dengan senang hati karena dengan kita mengikuti pementasan, tuliskan. Dengan kita mengikuti pementasan, kita sudah ikut serta mencintai kebudayaan daerah. Karena kita sudah ikut serta mencintai kebudayaan daerah dan memperkenalkan budaya daerah ke masyarakat. Miss ulang ya. Karena kita sudah ikut serta mencintai kebudayaan daerah. Lionel Richie nggak menulis ya. Karsten juga ya. Kenapa nggak ditulis, Bari? Nggak dibuka bukunya kan? Buka halaman 97. Dituliskan di situ, nak. Jangan hanya bengong-bengong loh. Sudah, karena kita sudah ikut serta mencintai kebudayaan daerah dan memperkenalkan budaya daerah ke masyarakat. Oke? Nah, itu untuk jawaban halaman 97. Sekarang kita lanjut ke halaman 98. Semua buka halaman 98. Si Claire ini dari tadi terus tutup video ya. Coba kamu yang baca, Claire. Halaman 98. Buka videomu, Christopher. Baca, nak. Claire, baca. Oke, tidak ada orangnya ya. Sudah dipanggil 2 kali loh. Mana ini anaknya? Oke, silakan yang baca si Jeremiah Kuungan. Jeremiah, silakan baca. Yes, Miss. Bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Hari ini adalah pelajaran seni budaya. Ibu guru mengajarkan cara bermain angklung. Angklung adalah alat musik dari suku Sunda. Siswa di kelas Mita berasal dari banyak suku Sunda. Mereka tetap belajar angklung dengan semangat. Ibu guru meminta 8 anak memegang angklung. Setiap anak memegang nada yang berbeda. Ibu guru ingin mengajarkan solmisasi. Solmisasi adalah urutan nada. Siswa menggoyangkan angklung sesuai aba-aba dari ibu guru. Tercipta solmisasi yang indah. Mita dan teman-teman merasa sangat kagum. Perbedaan suku bangsa tidak berarti kita menjauhi budaya suku lain. Perbedaan budaya membuat kita saling mempelajari budaya masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, semua lihat dulu ke layarnya. Nanti lagi kita menulis, nak. Christopher Edward Ginardi, buka videomu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Ya. Nah, jadi sudah Miss terangkan dari minggu lalu arti keberagaman. Sekarang lihat PPT Miss yang akan Miss share di layar masing-masing ya. Silakan di-mute ya, nak. Jangan coret ya, dear. Jangan dicoret ya, dear. Wait. Oke.
Nah, di sini sudah Miss buat arti keberagaman ya. Keberagaman dapat diartikan sebagai macam-macam, aneka jenis dan sebagainya. Sedangkan suku bangsa atau bisa disebut dengan etnis itu artinya adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Nah, suku bangsa itu banyak ya, Dir. Banyak sekali ya. Di Indonesia itu kita beragam. Nah, kira-kira berapa ya, Miss? Oke, silakan yang baca PPT-nya. Ini si Clara nggak bisa buka video ya? Jangan dulu ditutup-tutup, nak. Ya, jangan ditutup-tutup ya. Coba yang baca si Felicia Hutapea. Gantian kita ya, nak ya. Kalau tadi sudah pernah, kita ganti sama temannya. Yuk. Yes, Miss. Oke, baca dari atas. Keberagaman suku bangsa. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.300 suku bangsa 40 yang suku. Felicia, dengar dulu Miss-nya. Itu jauhkan dulu yang namanya headsetnya, biar jangan ribut sekali, nak. Bacanya seperti ini ya, sayang. 1.340 suku bangsa, ya. Coba dibaca seperti itu. 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari banyaknya suku bangsa yang tercatat, suku Jawa memiliki populasi terbesar di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing yang disimbolkan pada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Meskipun memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa, nyatanya Indonesia dapat bersatu. Itulah bukti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Miss. Oke, makasih sayang. Nah, berapa tadi dikatakan suku kita? Sekitar 1.340 suku bangsa. Banyak sekali kan? Nah, jadi suku bangsa inilah meskipun banyak, karena kita memegang teguh pada simbol Bhinneka Tunggal Ika, nah jadinya kita semua bangsa-bangsa Indonesia ini meskipun berbeda tetap satu jua, ya kan, nak? Jadi meskipun kita berbeda-beda, ya kan, kita nggak boleh terpecah belah. Karena berbeda itulah maka semua adat ataupun semua lagu-lagu tradisional itu makin indah, ya kan? Nggak hanya satu atau dua lagu yang kita pelajari, tapi banyak, ya, karena banyak sekali suku bangsa ini, kita kaya akan budaya, ya kan? Sudah terkenal kita sampai ke dunia, kita terkenal akan banyak dan kayanya suku bangsa, ya kan, Jeremia? Nah, jadi anak-anaknya bisa dilihat di sini. Suku yang paling banyak populasinya itu adalah suku Jawa. Ya, suku Jawa ini banyak, nak. Tersebar dia di sekitar Pulau Jawa. Nah, dengan begitu kita bisa melihat apa saja sih, Miss, yang bisa kita lestarikan di suku Jawa itu. Nah, Miss akan share ke anak-anaknya dari suku yang terbesar hingga suku yang sedikit ya. Nah, jadi jangan sedih kalau misalnya sukunya tidak disebutkan, oke? Nah, ini Miss hanya rangkuman ya, nak ya. Semua lihat ke sini. Nomor 1 adalah suku Jawa.
Nah, suku Jawa merupakan suku yang memiliki 41% populasi terbanyak di Indonesia. Nah, bisa dibayangkan ya, Nak, hampir setengah populasi di Indonesia itu adalah suku Jawa, ya. Nah, bisa dilihat suku Jawa itu tinggalnya di Pulau Jawa. Nah, apa yang terkenal di situ, Miss? Alat musiknya. Apa nama alat musiknya? Gamelan. Nah, gamelan Jawa ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Nah, ini harus kita lestarikan, Nak. Kalau tidak kita lestarikan, akhirnya nanti akan punah seiring zaman. Kalau anak-anaknya tidak sering melihat, tidak sering mendengar lagu-lagunya, dan tidak tahu alat musiknya, akhirnya hilang ini ya. Karena sayang sekali kalau hilang budaya-budaya yang sudah ada dari sejak lama ya kan. Harus kamu lestarikan ya. Jadi pertama sekali kita lihat yaitu suku Jawa. Yang perlu kita pertahankan di situ adalah alat musiknya ya, karena yaitu alat musik gamelan Jawa ya. Nah, kita lanjut. Suku yang kedua. Nah, suku yang kedua apa, Miss? Lihat di sini. Suku Betawi. Apakah di sini ada yang orang Betawi? Anak 2A 2B ada orang Betawi? Enggak ya? Oke, enggak apa-apa. Kita baca ya. Apa sih suku Betawi itu? Silakan Ferdinand Kosan yang baca. Ferdinand Kosan silakan baca. Suku Betawi merupakan suku asli keturunan dari penduduk Batavia kala itu. Pada abad ke-17 Betawi juga disebut suku asli wilayah Jakarta. Suku Betawi ini dikenal dengan tradisi odel-odel yang telah populer dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Oke, yang kedua adalah suku Betawi ya. Suku Betawi ini juga asli keturunan penduduk Batavia ya. Ini suku Betawi ini suku asli wilayah Jakarta. Jadi mereka itu sebagian besar tinggalnya di Jakarta, ya kan? Tapi Miss, di Medan ada juga. Ya, mungkin saja mereka itu berpindah tempat, ya kan? Misalnya dia berpindah karena pekerjaannya, ya kan? Atau mengikuti keluarganya seperti itu. Nah, tradisinya itu ada tradisi ondel-ondel. Anaknya tahu apa itu ondel-ondel? Tahu nggak ondel-ondel itu apa? Nah, kalau nggak tahu, oh, Feodora tahu ya? Ya. Supaya tahu yang lainnya, ondel-ondel itu adalah boneka yang besar itu, Nak. Yang ada cewek sama cowoknya. Nah, boneka itu menari-nari, itu ondel-ondel ya. Oke, lagunya seperti ini. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Seperti itu. Nah, tahu lagunya kan? Tahu lagunya kan? Jadi udah ada lagi yang kita tahu suku-sukunya dan kebudayaannya. Yang kedua adalah suku Betawi dengan tradisinya ondel-ondel ya. Sekarang kita lanjut ke suku Sunda. Nah, kita lihat suku Sunda. Silakan yang baca si Bari. Suku Sunda adalah suku yang menetap di Provinsi Jawa Barat. Suku ini merupakan suku kedua terbesar di Indonesia. Setelah suku Jawa, suku ini dikenal dengan alat musik angklung. Oke, thank you. Nah, suku yang terbesar kedua adalah suku Sunda setelah suku Jawa, ya kan? Nah, apa Miss kebudayaannya yang bisa kita lihat? Nah, yang terkenal itu adalah alat musiknya.
Apa namanya? Angklung. Nah, sama seperti yang di buku tadi, semua lihat di halaman 98. Buat anak-anak Miss yang nggak tahu alat musiknya, bisa dilihat. Nih, angklung seperti ini anak ya. Alat musik yang terbuat dari kayu dengan cara permainannya digoyang-goyangkan ya. Dengan cara digoyang-goyangkan. Ini adalah salah satu alat musik yang terkenal, alat musik harmonis ini ya. Nah, ini perlu sekali kita lestarikan. Dan sampai sekarang setiap sekolah sering sekali menggunakan alat musik angklung ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Ada suku Dayak. Coba yang baca si Miley. Yuk Miley. Open audio Miley. Yes. Oke. Suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Suku Dayak dikenal dengan kesenian dan ritual kebudayaannya yang masih melekat. Oke, coba Miley sebutkan satu aja lagu daerah dari Kalimantan. Yuk, yang paling terkenal. Satu lagu tradisional dari Kalimantan Selatan deh. Dari Kalimantan Selatan, gampang sekali. Ada yang tahu? Anyone knows? Oke, coba yang jawab si Felisa. Yes, Miss. Oke, apa judul lagunya? Ini menurut saya, Miss. Ya. Aku saya, Miss. Oh, salah ya. Kurang tepat ya sayangnya. Coba yang jawab si Syifa. Ampar-ampar pisang, Miss. Iya, good job. Ampar-ampar pisang, pintar. Coba nyanyikan Syifa. Ready? 1, 2, 3, go. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak digigit, diurung bari-bari, masak bigiri, diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Iya, good job ya. Jangan lupa ya, dear. Nah, yang paling terkenal itu adalah lagunya dari Kalimantan Selatan, yaitu Ampar-ampar pisang ya. Oke. Kita lanjut ke suku nomor 5. Berarti suku nomor 5 adalah suku Batak. Nah, yang paling besar nomor 5 adalah suku Batak. Coba yang baca suku Batak ini si Gisel deh, Gisel Michela. Kuat ya suaranya ya. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Suku ini terdiri dari beberapa bagian seperti Batak Toba, Batak Mandain, Batak Karo, dan Batak Pakak. Oke, coba Miss tanya sama Gisel ya. Gisel orang Batak atau tidak? Suku Batak kah? Oke, Batak apa nak? Toba. Batak Toba. Coba kasih tahu sama Miss sama teman-temannya. Apa satu contoh lagu Batak Toba? Sinanggartulo. Coba nyanyikan kalau benar anak Batak Toba. Yuk. Sinanggartulo.
Tulo atulo. Kuat. Tinanggar tulo. Oke, jangan malu-malu ya. Semua anak 2A 2B nggak boleh malu-malu ya kan? Kita harus melestarikan, kita harus bangga. Jadi harus kuat suaranya saat menyanyikan ya. Oke, ada lagi di sini yang orang Batak? Ada. Coba Miss mau tanya deh, yang orang Batak Karo. Ada ini si Alvaro ya. Coba si Alvaro sebutkan satu lagu Batak Karo. Yuk. Oke, Alvaro Pradipta, buka audiomu. Sebutkan satu lagu Batak Karo. Buka ininya, maskernya, Nak. Kenapa harus pakai masker? Yuk, silakan. Alvaro Pradipta, silakan sebutkan satu lagu dari Batak Karo. Harus tahu ya, karena itu adalah suku kita. Harus tahu semuanya, nggak boleh nggak tahu ya kan? Itu berarti anaknya nggak menandakan dia itu cinta budaya seperti itu. May not ya. Oke, baik. Silakan di-mute suaranya. Ada yang tahu contoh lagu Batak Karo? Anyone knows? Ada yang tahu? Coba Feodora, yuk. Butet, Miss. Oke, Butet itu bukan dari Batak Karo ya, Batak Toba ya sayang, thank you. Yo, anyone know? Silakan di mute ya. Coba Christopher Nenggolan. Bising manggis, Bung, Miss. Biri manggis boleh ya. Oke, Miss tambahi di situ. Silakan Teona. Ada pisau surit. Itu boleh ya. Ngarep gestung, api baslau. Juga salah satu contoh lagu Batak Karo ya. Jadi anak-anaknya tolong sekali lagi. Kamu itu punya suku ya kan? Harus tahu minimal 2 atau 1 ya nak. Jangan nggak tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Ke suku selanjutnya adalah suku Bugis. Ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, suku ini bisa menyebar juga, nggak hanya di Indonesia, tapi dia menyebar ke Malaysia dan Singapura. Ada suku Bugis di kelas 2A 2B? Ada? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ke suku selanjutnya ada suku Madura. Ya, suku Madura merupakan suku asli dan mendiami Pulau Madura. Ya, ini terletak di Jawa Timur ya, Nak ya. Suku ini dikenal dengan kebudayaannya dan masyarakat dan makanan khasnya ya. Nah, kira-kira apa sih makanan khas dari suku Madura? Ada yang tahu? Oke, coba si Sandra yang jawab. Apa makanan khas dari suku Madura? Oke, Miss ganti. Coba si Shiva yang jawab. Sate Madura. Iya, sate Madura. Suka makan sate nggak Shiva? Suka, Miss. Suka ya. Oke, nanti udah selesai belajar ini minta sama mama. Mama, buatin sate dong. Nggak ya, bercanda ya. Oke, jadi kita itu nggak hanya dari lagu, ya kan? Nggak hanya dari lagu ataupun dari baju tradisional, kita juga terkenal karena makanan khasnya ya, karena jadi sate itu merupakan makanan khas dan terkenal dari suku Madura. Next ada suku Banjar ya, ini terletak di Kalimantan Selatan. Mayoritasnya itu pedagang dan pengusaha. Jadi suku Banjar itu terkenal karena pintar berdagang dan berusaha ya. Nah, kita lanjut ke suku Ambon. Nah, suku Ambon ini itu adalah suku campuran ya, dear.
Nah, dia campuran dari Austronesia dan Papua. Makanya suku Ambon itu kulitnya itu agak gelap ya, karena agak gelap, hampir seperti orang Papua. Nah, kemudian suku Ambon itu dia itu memiliki 200 bahasa lokal dan memiliki bahasa sehari-hari yang bernama bahasa Kapata ya, seperti bahasa tradisional mereka. Oke? Nah, biasanya juga suku Ambon ini suaranya bagus-bagus ya, Nak. Bagus-bagus ya kan, seperti Glenn Fredly itu bagus suaranya kan, Nak. Nah, kira-kira lagu apa ya yang berasal dari Ambon? Ada yang tahu lagu yang berasal dari Ambon? Ada yang tahu? Halo, kelas 2, nggak ada yang respon Miss-nya. Oke. Baik, nggak ada yang respon Miss-nya ya. Apakah anak-anaknya? Oh, cuma ini aja yang bantu Miss-nya. Coba yang jawab si Felisa dulu deh, Pak Felisa. Yes, Miss. Oke, coba. Nona manis siapa yang punya? Pinter. Nona manis siapa yang punya, itu juga boleh. Terus ini juga boleh sayang. Ayo mama. Ayam hitam yang putih mencari makan di pinggir kali. Nah, itu juga salah satu contoh lagu Ambon ya. Yang terakhir adalah suku Minang. Nah, ini berasal dari Sumatera Barat ya. Terkenal dengan kebudayaan seperti tari piring. Ya, karena lagunya juga yang terkenal seperti Kampung Nan Jauh di Mato. Bergema suara Miss kadang-kadang Miss. Oke. Jadi inilah 10 rangkuman suku yang sudah Miss bagi sama anak-anaknya ya, Nak. Jadi nggak hanya 10 ini, banyak sekali. Namun yang paling banyak itu kita jumpai di suku-suku yang 10 yang Miss bagi ini ya, Nak ya. Jadi buat anak-anak Miss, boleh nanti di searching lagi kira-kira suku apa lagi ya. Oke, kemudian kita akan lihat manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama adalah menumbuh kembangkan sikap nasionalisme. Kemudian dengan kita memiliki keberagaman suku bangsa, kita itu punya identitas bangsa di mata internasional ya, Nak ya. Kita tuh terkenal lagu-lagunya, kemudian makanannya ya kan. Kemudian kalau kita memiliki keberagaman suku bangsa, kita bisa menjadi pemersatu antara suku yang satu dengan yang lainnya. Next, kita sebagai ikon pariwisata ya, karena banyak sekali ya turis-turis yang datang ke Indonesia mau melihat bagaimana kebudayaan Indonesia ya kan. Dengan banyak turis bisa mendapatkan pendapatan nasionalnya ya kan makin tinggi nanti ya, karena kemudian kita bisa memupuk sikap toleransi sesama suku. Dan yang terakhir kita bisa menambah sumber pengetahuan bagi dunia.